kembali lagi bersama saya Jihan Azalia dalam channel Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan materi yang saya sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 8 SMP, yaitu materi tentang teks persuasi. Hayo, kalian udah tahu belum apa itu teks persuasi? Kalau kalian belum tahu, jangan di-skip ya, tonton videonya sampai habis. Poin pertama, untuk mengetahui apa itu teks persuasi, mari kita lihat pengertian teks persuasi. Pengertian teks persuasi merupakan teks yang berisikan saran, ajakan, atau arahan dari penulis kepada pembaca agar pembaca mau untuk melakukan ataupun mengikuti apa yang penulis tuliskan di dalam teks tersebut. Teks persuasi biasanya berisikan opini yang didasarkan oleh data dan fakta. Kemudian, poin kedua yaitu adalah ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi itu bersifat membujuk secara halus agar pembaca mau mengikuti apa yang disarankan atau diajak oleh penulis, dan agar pembaca tidak merasa dipaksa. Kemudian yang kedua yaitu berisi saran. Yang ketiga, berisi ajakan atau larangan. Yang keempat, berisikan argumen dari penulis. Yang kelima, berisikan kata ajakan, yaitu seperti ayo, mari, segera, lakukanlah, dan kata lainnya yang menggunakan partikelah. Kemudian kita ke poin ketiga ya, yaitu tujuan dari teks persuasi. Teks persuasi bertujuan agar pembaca mau mengikuti dan melakukan apa yang disampaikan oleh penulis, dan biasanya teks persuasi bersifat mengajak ke hal-hal yang positif. Contohnya yaitu teks persuasi yang mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya untuk mencintai lingkungan hidup. Kemudian poin yang keempat yaitu ada struktur teks persuasi. Struktur pertama yaitu pengenalan isu yang berupa awalan pada teks persuasi yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Struktur kedua yaitu terdapat rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian yang berisikan pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dibahas dan didukung dengan data dan fakta. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat pernyataan ajakan, yaitu kalimat-kalimat yang baik berupa ajakan, saran, ataupun arahan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu ada penegasan kembali, yaitu bagian yang bertujuan untuk memperkuat argumen sebelumnya dan agar pembaca bisa lebih memahami isi dari teks persuasi. Selanjutnya yaitu ada poin kelima yang berisi unsur kebahasaan inti. Yang pertama ada pernyataan ajakan yang ditandai dengan pemakaian kata seperti penting, harus, sepantasnya, dan lainnya, agar pembaca bisa mengetahui bahwa isi teks tersebut bersifat mengajak. Kemudian yang kedua ada kata kerja imperatif yang ditandai dengan pemakaian kata seperti jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Kemudian yang ketiga ada kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, teks persuasi tentang menjaga kesehatan yaitu menggunakan kata teknis dokter. Apabila teks persuasi yang membahas tentang pendidikan menggunakan kata teknis guru. Kemudian yang keempat ada kata-kata penghubung argumentatif seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Biasanya kata-kata penghubung argumentatif ini digunakan ketika penulis menyampaikan opininya. Kemudian yang kelima ada kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan pikiran, seperti memprihatinkan, memperkirakan, dan mengagumkan.
Selanjutnya yaitu poin ke-6, ada bentuk teks persuasi yang terdiri dari yang pertama, bentuk pidato, yaitu teks persuasi yang disampaikan secara lisan yang terdiri dari teks persuasi propaganda dan kampanye lisan. Kemudian yang kedua, ada bentuk tulisan, yaitu teks persuasi yang terdapat di dalam iklan dan brosur. Kemudian yang ketiga, ada bentuk elektronik, yaitu teks persuasi yang terdapat pada iklan di TV, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada poin ke-7, jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, ada jenis pendidikan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Biasanya teks persuasi berisikan saran atau ajakan untuk memajukan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada advertensi, yaitu untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Biasanya teks persuasi ini terdapat pada iklan atau brosur yang memperkenalkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, ada politik, yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau kenegaraan. Biasanya contoh ini yaitu terdapat pada teks persuasi yang disampaikan secara lisan. Kemudian yang keempat, ada propaganda, yaitu yang bertujuan untuk kampanye atau mengajak warga untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada poin ke-8, langkah-langkah menyusun teks persuasi. Yang pertama yaitu menentukan topik apa yang akan dibahas pada teks persuasi. Yang kedua adalah menentukan tujuan, apakah teks persuasi untuk memberikan saran atau ajakan kepada pembaca, dan biasanya disertai dengan dampak atau manfaat yang akan dirasakan pembaca jika mengikuti isi dari teks persuasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ada membuat kerangka tulisan atau paragraf. Di sini maksudnya adalah membuat konsepnya terlebih dahulu dan membuat kerangka sesuai struktur teks persuasi. Yang keempat adalah mengumpulkan data, yaitu untuk mendukung opini dari penulis. Yang kelima yaitu menyusun paragraf, menyempurnakan teks persuasi. Selanjutnya yaitu terdapat contoh teks persuasi berbentuk pidato dan strukturnya. Silahkan dibaca ya teman-teman agar kalian bisa mengetahui bentuk teks persuasi dan struktur teks persuasi yang baik. Selanjutnya yaitu kita telah berada di bagian terakhir, kesimpulan. Jadi, karangan persuasi bukan hanya sekedar mengajak, tetapi juga disertai dengan dampak atau manfaat yang akan terjadi jika pembaca mengikuti apa yang diinginkan penulis, yaitu disertai dengan data dan fakta. Karena tanpa adanya fakta dan data, maka karangan tersebut tidak dapat dikatakan teks persuasi, melainkan hanya kata ajakan biasa.